Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi teman-teman operator pengurus barang Kabupaten Pekalongan dimanapun berada. Semoga tetap sehat selalu. Untuk tutorial kali ini yaitu part kedua, saya berjanji akan memberikan pengalaman saya. Kenapa saya katakan ini sebuah pengalaman? Karena ini memang benar-benar pengalaman saya, cara saya memasukkan data-data dari data-data yang ada di Simbes, tetapi tidak melalui aplikasi Simbes. Terus data itu saya masukkan dari mana? Data-data itu memang karena menurut saya sendiri, menurut saya data itu akan lebih mudah ketika data itu saya masukkan dari Excel, ya, dari aplikasi Excel, terus saya masukkan ke aplikasi Simbes. Ya, sebenarnya aplikasi Simbes itu sendiri sebenarnya ya mungkin menurut mereka ingin memudahkan, tetapi ya karena satu-satu memasukkannya ya mungkin jadi akan semakin menurut saya mempersulit sebenarnya. Kita kasih contoh saja. Nah, di video yang pertama kalau teman-teman menonton itu kan saya pernah mengatakan bahwa bagaimana caranya memasukkan rekening APBD ini jika rekening APBD ini misalkan kok tidak ada, ya, rekening APBD ini misalkan tidak ada dan ingin kita masukkan tetapi tidak kita buat dari aplikasi seperti ini. Misalnya kita buat baru, terus kode barangnya berapa, nama barangnya apa, tidak dari sini, tapi kita buatnya dari aplikasi dari Excel, terus kita import ke Simbes. Kira-kira bisa nggak? Insya Allah ya, pada tutorial kali ini akan saya paparkan pengalaman saya bagaimana cara saya import dari Excel ke aplikasi Simbes. Caranya bagaimana? Kita ikuti terus videonya, jangan diloncat-loncat, nanti kalian tidak paham malah ya. Yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah aplikasinya. Aplikasinya karena untuk import barang itu harus ada aplikasi tambahan yang namanya ini. Nah ini ya, coba lihat. Aplikasi tambahnya namanya Hedi XUL. Nah ini saya punya yang Hedi XUL portable yang yang ke-11. Mungkin teman-teman yang punya 9 atau berapa mungkin bisa itu bisa digunakan juga. Ini saya contohkan, ini karena kemarin saya baru download ya, ini downloadnya juga gratis. Ini tidak bayar ya, artinya gratis, bisa di-download Hedi XUL gitu aja, nanti keluar di-download ya. Nah, ini caranya kalian mudah sekali. Misalkan kalian punya data seperti ini ya. Misalkan ada kode rekening, nama rekeningnya apa, satuannya berapa. Nah, ini misalnya sudah punya data seperti ini, ingin memasukkan di Simbes harus dengan bantuan dari aplikasi namanya Hedi XUL atau Hedi Sikil, terserahlah kalian mau menyebutnya apa. Kita buka ya, aplikasinya kita buka. Nah ini seperti ini. Mungkin teman-teman kalau pertama ini kan sudah pernah saya buka. Kalau teman-teman misalnya ini contoh, saya hapus saja ya. Mungkin dari pertama kali teman-teman tampilannya mungkin seperti ini pertama kali ya. Yang belum tahu, ini saya kasih contoh saja. Kita buat dulu, misalkan buka. Ini tampilan pertama kali seperti ini ya. Terus kita pilih new ya. Kita pilih new, kita di sini rename namanya apa, misalkan kita hapus saja, misalnya kita kasih nama Simbes. Ini ya, karena ini pengalaman saya, mungkin teman-teman yang lebih jago tentang program, karena saya autodidak, saya hanya mencoba-coba saja, tidak takut dosa, tidak takut salah ya. Pokoknya kalau misalnya ada teman-teman yang lebih jago nanti bisa komen lah ya, kita saling sharing, saling tukar ilmu, pengalaman. Lanjut ke pembahasan. Passwordnya apa? Passwordnya di sini user gitu aja ya.
password user. Terus untuk database-nya, karena database tadi database saya ini yang ingin saya masukkan atau yang ingin saya masukkan itu adalah database yang Simbas 2021. Ini nanti yang ingin saya masukkan. Nah, Simbas 2000 bentar. Simbas underscore 2021 ini ya. Terus setelah itu kita untuk namanya harus sama, namanya harus sama dengan yang ini, atau mungkin teman-teman bisa seperti ini, rename ya, terus ini di copy, rename terus di copy, kita masuk ke sini ya, masuk ke sini, kita paste atau Ctrl V. Nah, itu sudah. Setelah itu kita buka atau misalkan seperti ini, Ctrl V, ataupun sini pakai sebentar, hilang ya tadi ya, rename di sini, copy ya, masukkan ke sini, paste. Nah, seperti itu. Kita open, buka setting, yes ini ya, save modification setting, pokoknya klik yes, nggak tahu artinya apa, pokoknya klik yes saja ya. Ini sudah bisa masuk. Nah, ini data-data sudah ada di sini. Nah, nanti karena kita akan memasukkan rekening barang ya, rekening barang, nanti sebentar, laptopnya agak sulit ini buat kerja. Yang ingin kita masukkan, nantikan kode-kode ini. Nah, kode-kode atau rekening barang yang ini. Nah, kita lihat dulu. Tadi di Simbas itu datanya masih komplit, belum dihapus ya. Kita masuk dulu Simbas. Ini rekeningnya kan masih utuh. Nah, misalnya ini kosong, nah, kita kosongin saja dulu ya. Cara ngosonginnya mudah sekali kok. Seperti di part yang pertama itu kan sudah saya paparkan. Nah, cara mengosonginnya berarti nanti kita masuk ke sini ya, Simbas 2 Excel 2018. Nah, kita koneksikan dulu ya. Berarti kita hapus rekeningnya, kita hapus kode rekening. Kita lihat ya, ya kita hapus semua, tidak apa-apa wis lah. Berarti kita hapus kode rekeningnya. Apakah yakin akan menghapus kode barang? Ya, kita hapus, berhasil. Terus database-nya penerimaan pengeluaran menawa ono, kita hapus. Oke, kita hapus ya, kita tutup. Kita lihat lagi yang 2021, kita lihat di sini, kita masuk Simbas 2021 admin. Oke, kita lihat ya, ininya pasti berubah, untuk konfigurasinya pasti berubah karena tadi kan kita menghapusnya dengan menggunakan aplikasi yang 2017 atau 18 yang Simbas itu. Kita misalnya 2021 misalnya ya. Terus untuk master datanya, rekeningnya, nah sudah kita kosongi tadi, sudah habis semua. Total rekodnya ini 0, berarti tidak ada yang terekam, sudah tidak ada. Input penerimaannya juga sudah tidak ada, sudah habis. Pengeluarannya juga sudah habis, berarti sudah bersih. Kita keluar saja. Nah, berarti tadi untuk yang sini Simbas ini sudah kosong, tidak ada data sama sekali. Nah, caranya bagaimana? Kita ingin memasukkan data-data ini ke Simbas tadi. Nah, caranya dengan bantuan dari ini ya, aplikasi ID Excel ini. Kita buka dulu ya ini. Nah, sekarang kita lihat Simbas ini, kita klik ya, dari Simbas tadi keluarin seperti ini. Yang Simbas 2021 atau yang kalian itu punyanya apa misalkan, kita klik, terus kita scroll ke bawah, nah kita lihat rekening stok ya, rekening stoknya kita pilih. Nah, terus di sini kan ada beberapa data, banyak sekali, saya juga nggak tahu apa ini data ini. Yang penting kita lihat di datanya ini. Oke, nah di data ini kan masih kosong,
Kenapa kok kosong? Karena tadi sudah kita hapus. Nah, nanti dari sinilah kita akan memasukkan data-data itu. Ya, data-data yang ini nanti akan kita masukkan. Nah, caranya bagaimana? Nah, ada syaratnya. Tidak langsung bisa dimasukkan begitu saja. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya yang ada di Excel data-data ini harus sesuai. Ini ya, nanti saya blok kuning. Nah, ini. Nanti yang saya blok kuning itu data ini yang atas ini harus sesuai dengan yang ada di data ini. KD1 misalkan, KD2, KD3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai KD urusan itu harus sama dengan yang ada di Excel. Ini makanya saya buat sama ya. Yang nomor 1 KD1, 2, 3, 4, 5 sampai kode S. Kita lihat kode S, apakah kode S di sini ya. Kode S yang dikasih tanda kunci itu nomor rekening underscore S. Nah, ini ya. Ini harus dibuat seperti ini, sama sampai kode urusan itu ya. Terus selanjutnya kenapa kok di sini saya kosongi? Ya, karena ini kan memang tidak saya butuhkan. Nanti yang ingin saya masukkan adalah kode rekeningnya yang sini saja, yang kode rekening yang sini. Ini kode KD6, ini kode rekening S. Ini ada kelebihan 1 ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6 ya. Oh, KD5, KD6 ini. Oh, ini KD5, ini satunya KD6 ya, KD6. Oke, seperti ini. KD1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat yang satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6 KDS nomor S. Nah, ini harus sama ya. Terus yang kita masukkan sini saja. Ini kode rekeningnya. Biasa kode rekening yang ada di APBD itu ya, kode rekening APBD kita masukkan di sini. Nama rekeningnya kita taruh di sini. Spesifikasinya apa misalkan? Misalkan spesifikasinya alas ujian untuk apa misalkan? Untuk PTS misalkan atau untuk PAS. Bolehlah ditulis, tidak apa-apa. Terus untuk satuannya apa misalkan? Buah. Kertas itu kan ada rem ya, rem. Ya terserah nanti. Ini kode kel itu kode kelompok. Nah, kelompoknya apa? Kelompok yang satunya ada 4 itu berarti masuk golongan ATK ya. Ini berarti golongan ATK semua ini. ATK. Ada yang kelompoknya 2. Nah, 2 sama sebenarnya. 2 itu berarti cetak ya, cetak. Kalau yang 3 obat-obatan, kalau yang 6 lainnya, seperti itu. Ini ya. Berarti yang satu ATK, yang kedua cetak. Ya, kalau misalkan di sini nomor rekeningnya misalkan kok ini pas yang cetak misalkan, contohnya saja ini pensil ujian misalkan kok masuknya ke cetak, ini contoh saja ya, tidak usah ditiru. Kalau misalnya ini harus disesuaikan, ini hanya contoh saja. Penghapus misalkan kok masuknya ke cetak misalkan saja ini penghapus cetak, you remember lah ya. Terus misalkan ya ini kertas misalkan, kertas ini masuknya kok cetak misalkan, harus 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini hanya contoh saja misalkan, ini hanya contoh. Sudah, ini berarti kode kelompoknya. Nah, kode urusan ini disesuaikan seperti ini saja lah. Kode urusannya disesuaikan seperti ini. Ini apa ini? Ini dinas ya, untuk dinas. Nanti bisa dilihat di sini. Kode urusan itu nanti kalian bisa melihat di sini. Ya, sesuaikan dengan itu juga tidak apa-apa. Ini ini udah habis. Inilah yang berarti utilitas nanti.
urusan ini ya, kode urusan ini 10 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ambilnya ini. Kalau misalkan kok kalian itu masuknya SMB kode urusannya ini SMP mana, SMP 1 SMPN 1 tahun yang nanti ini. Tapi kita karena ini untuk dinas ya, kita kan penuhnya di bawah dinas, maka kode urusannya ya kita yang tadi saja kita keluar ya, kita keluar saja. Dah ya, yang 10 1. Nah ini yang pertama harus sama. Terus syarat yang kedua apa? Syarat yang pertama tadi yang atasnya ini harus sama, mengisinya seperti ini ya. Terus syarat yang kedua adalah cara menyimpannya. Nah kalau tadi kan saya simpan masih dalam bentuk, kita lihat ya tipenya itu ya biasa, ini masih Excel. Kita lihat propertiesnya apa, Excel ya, Excel SX. Nah ini formatnya nanti kita rubah. Nah formatnya apa? Formatnya nanti bentar ya, saya ulangi lagi. Nanti kita simpan, nanti untuk yang Office-nya beda, nanti bisa menyesuaikan ya cara menyimpannya, tapi ada semua save as ya, karena tadi sudah disimpan ya. Nanti untuk formatnya ini misalkan saya taruh di luar, ini berarti stok apa ini namanya ya, stok barang misalkan. Nah untuk save as type itu harus menggunakan yang CSV. Nah CSV di sini kan ada banyak ya, ada CSV MS-DOS, ada yang Macintosh. Kita pilih yang CSV, delimited. Kita klik ya, kita delimited. Ya ini misalkan stok barang, kita simpan. Dah, yes, dah. Kita keluar, kita simpan, minta simpan lagi, kita simpan lagi, save lagi, tidak masalah. Yes, formatnya nanti itu kan dirubah nanti soalnya formatnya juga. Nah ini nanti yang akan kita masukkan. Caranya bagaimana? Kita masuk dulu ke SQL ini ya, kita masuk ke SQL, terus klik stok, rekening stoknya. Di sini kita klik sebentar, terus nah di sini ada ini import CSV, atau mungkin kalau teman-teman di sini tidak muncul bisa tool di sini ada import CSV, kita klik ya. Nah setelah kita klik file name, ini kan input file ya, file name, kita klik di sini browsernya, terus kita cari ya tadi ya, kita cari tadi di mana? Oh iya tadi sudah ada. Ini ya Simbas tadi saya letak di sini stok barang. Oke, kita open. Nah, kita open. Untuk pengaturan ini kalau teman-teman mungkin ada perbedaan dengan punya saya. Ini untuk ignore first-nya kita kasih 1 saja. Kenapa 1? Karena tadi di Excel-nya itu kan yang atas untuk datanya, jadi tidak kita nolkan ya, tapi harus kita dengan angka 1. Terus ini handlingnya of duplicate-nya kita menggunakan yang insert ignore saja ya, jangan yang ya terserah, kalau insert ignore atau yang replace juga boleh. Kalau replace itu kalau misalnya sudah ada nanti bisa ditumpuk ya jadi 1. Saya menggunakan yang ini saja. Terus yang kontrol karakter, mungkin ada teman-teman yang menggunakan titik koma ya, titik koma, tapi kalau komputer saya menggunakan yang koma. Oke, terus yang mau kita import database-nya adalah Simbas 2021, tabel ini ya adalah yang restock, rekening stoknya, bukan yang lain ya, tapi yang restock. Nah ininya harus sudah sesuai nih, KD1, KD2,
ini harus kita sesuaikan dengan yang tadi yang ada di Excel, yang misalkan yang ini ya. Nah ini harus sesuai nih. Kita contoh 1 2 sampai kode urusan, sampai satuan sampai kode urusan sudah selesai, berarti sama ya kan. Kalau sudah, baru kita import, kita klik import, klik. Nah, kok masih kosong? Iya masih kosong karena belum kita refresh. Caranya refresh bagaimana? Kita lihat di sini. Mungkin untuk yang serinya, seri dari EduExcel ini yang 9 mungkin tampilannya berbeda ya, tapi letaknya kurang lebih di sekitar sinilah. Nanti mungkin ada yang tulisan refresh, itu bisa kita klik, atau F5 itu langsung muncul ya. Kita klik saja. Nah, kalau sudah di refresh nanti muncul seperti ini. Nah, ini ya, kita lihat di sininya. Nah, sudah ada. Oke. Kalau tadi sudah kita refresh, di sini sudah muncul. Nah, apakah ketika ini muncul sudah ada di Simbasnya, di aplikasi Simbas? Yuk kita lihat saja ya. Kita lihat bareng-bareng. Coba di aplikasi Simbas yang tahun 2021. Oke, kita masuk memakai password masing-masing. Terus kita lihat di master data ya, yang baru kita masukkan rekening APBD. Nah, ini sudah masuk semuanya. Ini jika teman-teman mungkin ada yang berbeda, artinya mungkin kode rekeningnya ingin baru. Kalau kode rekeningnya kok masih sama dengan tahun lalu, cukup seperti yang ada di video yang pertama atau yang part 1. Itu sangat mudah sekali. Ini sudah ada semua ya. Nah, total rekodnya ada 375. Oke, itu. Nah, terus nah, kita lihat di input penerimaannya apa di sini juga muncul. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ternyata di sini juga muncul. Oke, itu seperti itu ya pengalaman saya dalam mengupload data ataupun atau mengisi data untuk Simbas yang saya lakukan ya. Mungkin ada teman-teman yang kurang paham atau mungkin ingin memberikan tambahan lagi, atau mungkin bahkan ada yang lebih tahu cara yang paling bagus, silakan bisa di-share, bisa berbagi ilmu di sini ya. Nanti bisa di kolom komentar. Terima kasih, itu saja yang bisa saya bagi kepada teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat bekerja, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.